Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang statement kondisi. Tapi di sini statement kondisinya menggunakan switch case. Switch case ini fungsinya sama dengan if yang kemarin, hanya saja ini lebih simpel dan nilainya nanti lebih tepat. Maksudnya lebih tepat. Jadi nanti untuk kondisinya itu kita langsung tentukan. Contoh langsung ya. Kita coba langsung menggunakan coding. Pertama kita pakai sintak yang namanya switch. Kemudian kita masukkan seperti ini. Nah, di switch ini kita butuh variabel yang mau kita switch. Nah, di sini kita bikin dulu variabel misalkan integer angka sama dengan misal 50. Nah, baru angka ini kita masukkan ke switch. Angka. Case-nya di sini. Nah, case ini berarti kita sesuaikan dengan angkanya. Misalkan jika case-nya 80, kita bikin kita cetak misalkan 80. Nah, jika case-nya 70, nah kita tulis 70. Kita bikin lagi case 60. Case 50. Kita cetak 50. Nah, baru di sini kita bikin default. Default ini kita tulis misalkan di bawah 50. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan, nah di sini dia muncul dua buah sistem out print ya. Bisa dilihat ini ada 50-nya muncul, terus di bawah 50-nya juga muncul. Jadi ada dua aksi yang tereksekusi di sini. 50-nya muncul karena dia angkanya 50. Di case-nya dia memang benar-benar masuk di sini, tetapi kenapa yang ini ikut muncul? Nah, karena kalau di case sendiri ini kita butuh statement atau sintak yang namanya break. Di sini kita bikin break untuk menghentikan coding. Jadi nanti ketika dia masuk ke case yang ini, kodenya akan langsung di break, akan dihentikan di sini. Nah, jadi dia nanti akan loncat langsung keluar cache. Jadi dia nggak lanjut ke bawah kalau sudah menemukan kondisi yang tepat. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, kelihatan dia 50. Di sini kemudian dia masuk ke break, berhenti. Jadi defaultnya dia tidak akan ikut kecetak. Jika nilainya saya ubah jadi 80, kemudian kita jalankan. Nah, ini muncul 80. Jadi dia break di sini. Nah, jika breaknya saya hilangkan, nah 70-nya ikut kecetak. Karena codingnya dia akan jalan ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini perhatikan ada pengulangan coding di sini, yaitu yang baris 22, 25, 28, 31 sama yang 34 ini. Yang sistem outprint ini dia mengulang berapa kali. Nah, ini untuk lebih bagusnya kita bikin satu variabel
Misalkan terbilang, kita kasih nilai inisialisasinya 0 terbilang. Nah, baru 8 ini kita masukkan ke sebuah variabel terbilang sama dengan, nah seperti ini. Kemudian kita ganti dulu yang ini. Wih. Nah, seperti ini. Nah, baru di bawah sini kita cetak terbilangnya. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya akan sama, yaitu terbilangnya yaitu 80. Jadi untuk pengulangan coding di setiap cache itu tidak akan terjadi. Ya, untuk materi Sweet Cache cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih.